Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Janganlah hidup untuk diri sendiri. Itulah yang Dia rindukan bagi gerejanya. Shalom Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan firman singkat pada hari ini. Tema berkat atas kemurahan hati. Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang teologi kemakmuran. Tetapi saya mau katakan bahwa berbicara tentang berkat
Bukan berarti apa yang kita gumuli, doakan lalu Tuhan segera memberkati. Berbicara tentang berkat bahwa apa yang dirancangkan Tuhan dan diterapkan kepada kita, mungkin buat kita menyakitkan, kita tidak suka. Tetapi Tuhan sengaja mengajar dan mendidik anak-anaknya yang dikasihi. Tujuannya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, mampu menghadapi tekanan dan gelombang kehidupan Bapak Ibu. Berbicara tentang berkat Tuhan bukan seberapa banyak gaji dan uang saudara, deposito, obligasi, dan portofolio Bapak Ibu. Bukan juga seberapa mahal mobil yang kita pakai. Atau berbicara berkat bukan juga seberapa banyak properti. Berkat Tuhan mungkin berbicara tentang kesehatan kita. Kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena kebaikan dalam bentuk berkat Tuhan mengenai kesehatan kita. Seberapa banyak saudara-saudara dekat kita yang telah meninggalkan kita karena pandemi COVID-19. Bersyukur pada saat hari ini COVID sudah semakin melandai, menurun. Tetapi ingatkah Bapak Ibu pada saat COVID Delta begitu mencekam, nuansa roh kematian begitu kuat kepada kita. Tapi pada saat kita mendengar pada hari ini tentang firman, berkat tentang kesehatan. Berbicara berkat bisa perlindungan Tuhan. Umur tidak ada yang pernah tahu. Ya, kapan kita akan menghadap maut? Saudara sepupu pada saat pulang dari rumah sakit menengok teman yang sakit. Pada saat jalan di trotoar dengan teman-temannya, tiba-tiba motor dari arah depan menabrak sepupu saya. Pada saat itu juga dia tak sadarkan diri. Lalu selang beberapa jam kemudian dia meninggal dunia. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita sampai hari ini berada di tengah keluarga kita, ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Lalu murah hati itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sih? Murah hati mendefinisikan bahwa orang yang suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih. Artinya memiliki kasih, suka menolong, dan baik hati. Kira-kira suka tidak? Kalau mungkin ada teman kita, saudara kita, ya, kalau memiliki karakter yang tadi saya sebutkan tadi, waduh, pasti kita akan senang, nyaman berada dekat orang tersebut, bukan? Ya, kalau di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, murah hati bagian dari buah roh yang harus kita miliki. Jadi tanpa 9 buah roh ini, kita tidak berkenan menghadap tahta yang maha tinggi, Bapak Ibu. Dan saya sangat kagum dengan ayat yang ditulis secara sistematis ini. Dimulai dengan kata kasih. Saya berpikir orang yang memiliki kasih sudah pasti hidupnya ada sukacita. Lalu orang yang bersukacita hatinya diliputi ada damai sejahtera. Demikian orang yang damai sejahtera, pasti ada kesabaran. Orangnya sabar. Pasti perilakunya selalu bermurah hati. Artinya orang tersebut baik. Lalu orang yang baik pasti ada kesetiaan. Lalu orang yang setia memiliki hati yang lemah lembut tanpa adanya kemunafikan. Lalu orang yang lemah lembut pasti orang tersebut penguasaan dirinya sangat baik. Jadi inilah buah-buah roh yang harus kita miliki. Dan katanya, jadi semuanya itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tetapi sesuatu yang tidak diharapkan. Banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya memiliki ciri kasih yang daripada Tuhan. Namun sebaliknya anak-anak Tuhan menjadi batu sandungan bagi kita semua. Mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang sedang membutuhkan. Kikir, ya rasanya kita paling gemes sekali ya Bapak Ibu mendengar kata kikir.
Ya, biasanya kalau kita makan bersama dengan orang kikir selalu makannya, kalau nggak nambah, makannya dilambat-lambatin. Supaya tujuannya apa? Yang lain udah selesai, orang yang kikir terakhir selesainya. Dia berlambat-lambat untuk membayari. Inilah orang kikir. Lalu orang begitu jahat dan masa bodoh. Tapi inilah keadaan orang-orang di masa akhir zaman. Coba, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, lihat buahnya. Nggak ada sedikit pun yang manis. Bagaimana dengan keberadaan kita? Ya, inilah tugas kita. Kita diutus di tengah-tengah keberadaan mereka untuk menjadi garam dan terang dunia. Siapa lagi kalau bukan kita, Bapak Ibu? Lalu haruskah kita bermurah hati? Jawabnya, harus. Mari cek keberadaan diri kita. Apakah kita sudah mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan? Maaf kata, ini yang seringkali kita bergereja puluhan tahun. Bahkan terlahir dengan nama-nama murid-murid Yesus, maaf kata. Tetapi di dalam kehidupannya tidak ada sedikit pun ciri sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang mengkhawatirkan sekali. Keberadaan seperti ini, Bapak Ibu. Mari kita baca di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, ayat yang sangat jelas sekali. Ayat di atas adalah suatu perintah yang tidak bisa dibantah. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Artinya kita ini harus melaksanakan sebuah perintah. Ini bukan suatu undangan. Kalau undangan mungkin saudara boleh datang atau tidak. Perintah kita harus menjalankan dengan sepenuh hati. Kalau minggu-minggu kemarin firman Tuhan berbicara dengan hal yang sama bahwa ciri-ciri anak-anak Tuhan harus sama dengan karakter Bapa. Bagaimana mungkin anak berbeda dengan karakter bapaknya? Jangan-jangan bukan anak Tuhan. Ya. Waktu saya berada di daerah kelahiran saya, Bapak Ibu, bahwa keluarga ini kalau berbicara sangat pelan sekali. Kalau ngobrol seperti berbisik-bisik. Semua anaknya pun meniru gaya orang tuanya, Bapak Ibu. Inilah memang bahwa anak kandung harus sama dengan karakter bapaknya. Ya, begitu juga kita. Bapak kita begitu bermurah hati kepada semua orang. Demikian juga harusnya kita memiliki karakter yang sama. Lalu ada janji Tuhan buat kita yang bermurah hati. Mari kita baca di Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang baru kita baca ternyata mengerikan, Bapak Ibu. Tabur tuai masih berlaku. Artinya orang yang berbahagia, orang yang bermurah hati, orang yang tidak berbahagia, orang yang tidak bermurah hati. Orang yang bermurah hati, orang akan berbahagia. Orang yang tidak bermurah hati, orang yang tidak akan berbahagia. Betul apa betul, Bapak Ibu? Inilah tabur tuai bagi kita semua. Lalu di dalam perjanjian lama juga ada janji orang yang bermurah hati, yaitu di Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saya teringat ada seorang ibu yang sederhana pada saat kerusuhan tahun 98. Tinggal di kota kecil dan pada umumnya rumah pinggir jalan banyak yang dirusak dan banyak yang dijarah.
Tetapi ibu ini rumahnya luput dari pengerusakan dan penjarahan. Ibu ini adalah orang tua saya. Dan saya pada saat itu khawatir, tentunya cemas dan bingung. Bagaimana cara menghubunginya? Mengingat HP pada masa itu belum begitu populer seperti sekarang ini. Akhirnya saya dapat kabar dari saudara dalam keadaan baik-baik saja katanya. Dan mama saya, rumah yang ditempati, dijagain oleh tetangga-tetangga sekitar. Saya tanya, kenapa mah bisa menjagain? Mama saya sedikit bersaksi tentang bagaimana mama harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar itu ternyata. Dan mama saya tidak pernah menjadi kikir. Dan mama saya selalu bermurah hati kepada tetangga. Sehingga inilah buah yang didapat, janji Tuhan, ya dan amin. Dan rumah mama saya diluputkan dari segala kerusuhan dan penjarahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari apa yang harus kita lakukan untuk kita memiliki hati yang baik, hati yang memiliki kemurahan hati. Yang pertama, minta kepada Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Yesaya 11 ayat 19 sampai dengan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Sungguh firman Tuhan, Yeskiel menyatakan, kata Tuhan, aku akan menjadi Allah mereka. Inilah orang-orang yang memiliki kemurahan hati kepada setiap manusia. Hatinya akan diubahkan. Oleh karena itu, kita minta kepada Roh Kudus supaya hati kita diubahkan untuk kita bisa melakukan segala ketetapan firman Tuhan dan peraturannya, janjinya, Tuhan akan menjadi Allah mereka. Wah, dahsyat sekali Bapak Ibu, kalau Tuhan menjadi Allah kita. Lalu yang kedua yaitu meresponi jika Tuhan berbicara di dalam hati kita. Saya sangat senang sekali tokoh yang namanya Paulus. Paulus adalah orang yang begitu jahat sekali, khususnya kepada pengikut-pengikut Kristus. Paulus orang yang begitu bengis dan begitu keras terhadap pengikut-pengikut Kristus. Tetapi pada saat Paulus dihampiri Tuhan dan Paulus berjumpa dengan Tuhan, Paulus hatinya diubahkan. Paulus menjadi seseorang yang begitu gagah, berani menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Paulus bertobat sedemikian rupa, meninggalkan kehidupan yang lama, dan melakukan kehidupan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Paulus dahsyat sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada saat Tuhan berbicara di dalam hati kita, kita harus meresponi seperti Paulus meresponi perjumpaan dengan Kristus. Lalu yang ketiga, belajar memberi. Belajar memberi tidak harus kita menjadi kaya terlebih dahulu Bapak Ibu. Belajar memberi kita tidak harus dengan menggunakan uang. Tetapi belajar memberi itu kita bisa memberikan tenaga dan pikiran kita. Dari hal yang kecil kita lakukan untuk belajar memberi. Memang tentunya untuk memulai sesuatu yang baik mungkin terasa berat. Karena itu semua masih ada selubung dosa yang mengikat dan membelenggu kita. Namun percayalah Bapak Ibu, seberapapun dosa kita, mungkin kita tidak pernah mengeluarkan
buah-buah roh yang manis, bahkan buah yang ada pada kita, buah yang masam dan tak berguna. Mari datang kepada Yesus, meminta memulihkan hati kita yang keras. Dan Tuhan pada hari ini rindu dari ungkapan bibir kita untuk meminta ampun dan memohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah kita. Biar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter ilahi, karakter Kristus untuk bisa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian daripada firman tentang berkat atas kemurahan hati. Dan ampuni kami semua Tuhan. Kalau kami seringkali tidak memberikan buah yang manis, tetapi buah kami asam dan tak berguna. Kami seringkali mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keinginan Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita. Tapi biarlah Tuhan, pada hari ini Tuhan memampukan kita untuk kita menjadi penyalur berkat yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kiranya materaikan firman Tuhan pada hari ini, supaya kami boleh mengerti dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.